Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 425, kehilangan segalanya dalam semalam. Ayo pulang, Xiao Xiao. Sebelum Seng Xiao menyalakan mesin, dia melihat ke arah Feng Sanshan yang sedang memanggil taksi. Wanita itu telah disuap oleh Old Seng untuk mengawasi Kier, tetapi tak disangka dia akan memiliki tekad untuk mengawasinya selama setengah tahun. Tentu saja, Feng Sanshan juga terus-menerus mengganggu Kier selama 6 bulan itu. Kau tidak perlu berurusan dengan orang seperti itu. Serahkan saja padaku. Mu Qi tampaknya mampu melihat Seng Xiao saat itu, dan memahami rencana licik apa yang sedang terbentuk di kepalanya. Feng Sanshan memang sombong, tetapi itu karena dia memang berbakat. Meski begitu, pacarnya akan segera bosan dengannya. Aku sudah menyuruh Bibi Wu untuk menyiapkan kamar mandi lagi untukmu. Bersihkan dirimu saat kau sampai di rumah. Dimengerti. Mu Qi mengangguk. Sementara itu, Feng Sanshan akhirnya mendapatkan topi dan langsung pergi ke rumah pacarnya, tetapi dia tidak mau membukakan pintu untuknya apapun yang terjadi. Putus asa, dia duduk di ruang tamu sepanjang malam. Keesokan paginya, pacarnya keluar dari kamarnya dan menendangnya hingga terbangun saat mendapati dia sedang tidur di sana. Jangan datang ke sini lagi. Kita putus saja. Apa katamu? Seru Feng Sanshan sambil duduk. Apakah aku kurang jelas atau telingamu bermasalah? Sudah kubilang jangan datang lagi. Aku sudah muak denganmu, bau setiap kali melihatmu dan bergaul dengan mayat. Makan denganmu benar-benar merusak selera makanku. Itu bukan yang kau katakan saat kau merayuku. Dulu kupikir pekerjaanmu terdengar keren. Siapa yang tahu kalau kamu akan begitu menjijikkan. Lagi pula, orang tuaku tidak setuju kita bersama, jadi mari kita akhiri ini. Dengan kata-kata itu, anak orang kaya itu bahkan mengeluarkan kartu bank. Ada 200.000 di sana. Anggap saja itu kompensasi. Ambil uangnya dan pergilah. Merasa semua itu sangat lucu, Feng Sanshan berdiri dan mengambil kartu itu. Ternyata hubungan yang terjalin selama bertahun-tahun bisa jadi sangat murah. Dengan itu, Feng Sanshan meninggalkan villa pacarnya dengan kartu emas. Buang saja kalau begitu. Feng Sanshan benar-benar melakukannya, memotong kartu itu menjadi 2 setelah dia meninggalkan rumah besar dan membuangnya ke tempat sampah. Meskipun dia berasal dari keluarga biasa, dia yakin bahwa dia tidak menginginkan apapun dari pacarnya, belum lagi bahwa pria itu telah merayunya atas kemauannya sendiri. Tetapi karena tidak punya tempat tujuan, ia hanya bisa menuju ke laboratorium forensik. Tentu saja sulit untuk memutuskan apakah Feng Sanshan adalah orang baik atau penjahat, itulah sebabnya Mu Qi tetap menjaga dirinya sendiri. Ketika Seng Xiao hendak meninggalkan rumah keesokan paginya, dia berkata pada Mu Qi, ikutlah denganku ke pertemuan bisnis 2 hari lagi. Baiklah, aku akan meluangkan waktu untukmu. Jawabnya. Ia tidak sadar dan tidak menyangka kalau Seng Xiao akan mengumumkan status barunya malam itu juga, sebab otaknya sedang tersita oleh kasus wanita bersepatu hak tinggi itu. Tak lama kemudian, dia tiba di sekolah, hanya untuk mendapati bahwa Feng Sanshan yang selalu sombong tidak membuntutinya hari ini. Dia hanya tergeletak di mejanya, mungkin karena dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Setelah kelas, mereka pergi bersama ke laboratorium forensik, dan Mu Qi merasakan ada yang tidak beres saat melihat raut wajah Feng Sanshan. Kau terlihat lebih buruk daripada mayat-mayat di sana. Saat itulah Feng Sanshan bersandar di pintu dan mendengus cepat. Kemudian, saat dia berusaha keras membantu profesor menguji senjata pembunuh yang potensial, dia pingsan di tengah jalan. Bawa dia ke rumah sakit. Kulitnya sangat buruk. Teruslah menguji, Profesor. Saya akan membawanya ke sana, kata Mu Qi. Lagi pula, tim forensik terlalu sibuk, hanya Mu Qi sendiri dan Feng Sanshan yang tidak begitu penting karena mereka adalah pekerja magang. Profesor itu mengangguk dan berkata, jaga dia baik-baik. Meskipun sang profesor tahu bahwa mereka berdua selalu berselisih, dia tidak khawatir Mu Qi akan mengganggu Feng Sanshan. Bagaimanapun, Mu Qi adalah seseorang yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Tak lama kemudian, Mu Qi tiba di rumah sakit bersama Feng Sanshan, dan dokter mengatakan kepadanya setelah pemeriksaan, anaknya tidak dapat diselamatkan. Apakah keluarganya akan segera datang? Saya teman sekelasnya, tapi apa boleh buat? Saya tidak mengenal keluarganya dan tidak tahu bagaimana cara menghubungi mereka. Baiklah, tanda tangani di sini, kata dokter itu padanya. Sekali lagi, Mu Qi bertemu dengan orang lain yang tidak menghargai dirinya sendiri. Setelah dia memberikan tanda tangannya, operasi berikutnya memakan waktu kurang dari 1 jam. Feng Sanshan dalam keadaan sadar ketika dia didorong keluar. Meskipun begitu, raut wajahnya tampak mengerikan, meskipun dia bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa Mu Qi sedang mengawasinya di rumah sakit. Anda. Mengapa kau membuat dirimu begitu sengsara jika kau benar-benar merasa begitu keren? Apakah kau membiarkan seorang pria bersikap egois begitu saja? Kata Mu Qi sambil melotot ke arahnya. Tapi kau baik-baik saja sekarang, jadi teleponlah keluargamu. Aku sudah selesai di sini.
Kau mau membantuku setelah aku terus membuntutimu. Jangan salah paham. Semua orang sibuk, dan hanya aku yang punya waktu luang untuk membawamu ke sini. Setelah itu, Mukiki berbalik untuk pergi, meskipun dia berbalik sebelum pergi dan berkata, mengapa mencoba berpegang teguh pada orang kaya dengan harga dirimu? Seorang pria yang benar-benar mencintaimu akan selalu berhati-hati. Kurasa kau juga orang buta. Feng Sanshan kemudian tahu bahwa sahabat Mukiki, Lu Qianqian, juga mengalami nasib yang sama. Kamu menang. Kamu punya kelemahanku sekarang, dan bisa melakukan apapun yang kamu suka. Aku tidak akan jatuh serendah itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mukiki benar-benar berbalik dan pergi, sedangkan Feng Sanshan menangis keras di tempat tidurnya. Dia sudah berusia 22 tahun, tidak seperti Mukiki, dia bisa saja menikah dan memulai sebuah keluarga jika suaminya dapat diandalkan. Sangat disayangkan bahwa dia kehilangan segalanya dalam semalam. Tetapi meskipun ada semua yang Anda inginkan di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan. Meskipun demikian, jangan kira aku akan menyerahkan uang dari keluarga Seng hanya karena kamu membantuku, pikir Feng Sanshan dalam hati. Lagi pula, dia akan tetap melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Tapi Mukiki tidak pernah takut akan hal itu. Setelah bertemu Suce di pelelangan, Seng Kai masih punya firasat bahwa kakak ketiga mungkin benar-benar mengenalnya, jadi dia menguji kakak ketiga saat dia pulang. Apakah kamu ingat orang yang mengantarmu pulang terakhir kali ketika kamu minum terlalu banyak? Namun, Suce sudah menyebutkannya kepada kakak ketiga dan masalah seperti itu tentu saja terlalu mudah. Tidak yakin. Apakah itu seorang bartender? Aku sedang mabuk saat itu, tetapi mengapa kamu bertanya tentang dia? Dia mewakili Zongteng dan berperang melawan kami untuk memperebutkan tanah di sisi timur kota. Begitu ya. Ternyata aku begitu dekat dengan orang penting, kakak ketiga terkekeh. Kakak kedua, apakah kau datang untuk bertanya padaku karena kau pikir aku mengenalnya?